Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue dalam hal berinvestasi. Karena beberapa saat yang lalu gue tuh suka nge-share investasi-investasi yang lagi gue jalanin sama cowok gue gitu. Jadi banyak banget nih dari kalian yang nanya atau nge-DM gue, gimana sih caranya, terus pakai aplikasi apa sih, terus aman gak sih, terus gimana sih, segala macem kayak gitu. Nah, daripada gue jawabin satu-satu, lebih baik gue buat konten ini biar kalian tuh lebih terbuka untuk berinvestasi daripada kalian hedon-hedon kayak gitu ya kan. Jadi investasi yang lagi gue jalanin saat ini ada dua. Yang pertama itu investasi saham. Ini gue udah berjalan kurang lebih 1,5 tahun kalau nggak salah. Nah kalau investasi emas ini gue baru berjalan banget, kayak lagi nyari tahu tentang investasi emas gitu. Jadi dananya sebenarnya udah ada, tapi gue harus nyari tahu lagi gitu. Nah kenapa sih gue tuh pengen berinvestasi daripada hedon-hedon kayak gitu? Karena dulu sebelum gue kerja, gue tuh kayak terobsesi banget punya investasi. Gue pengen jadi orang kaya, gue pengen jadi seseorang yang sukses dengan banyak uang kayak gitu, untuk nanti gue berkeluarga gitu. Akhirnya pas gue belum kerja, gue tuh kayak nge-searching tentang investasi pemula gitu. Akhirnya gue dapet investasinya itu ada 4 untuk pemula. Yang pertama itu saham, kedua itu emas, ketiga itu properti, keempat itu reksadana. Nah karena posisinya gue belum kerja, akhirnya gue cuman kayak nge-skip, terus kayak cuman angan-angan aja gitu ya kan. Terus ada juga waktu itu gue tuh sempat ngeliat iklan forex. Nah pas ngeliat iklan forex tuh gue kayak ngedaftarin diri gue buat masuk ke forex ya kan. Padahal tuh posisinya di situ gue orang awam, terus gue tuh nggak punya duit untuk hal-hal kayak gitu. Gue belum kerja, tapi tuh gue udah ngedaftarin saking kayak gue terobsesi banget, kayak semangat banget buat berinvestasi gitu ya kan. Nah akhirnya itu cuman angan-angan aja, ya udah gue skip aja gitu. Nah akhirnya posisinya sekarang gue udah kerja, udah ada penghasilan sendiri, dan gue udah punya pacar nih yang kita tuh sama-sama niat buat nabung berdua. Terus kita tuh otaknya juga sama-sama mau berinvestasi kayak gitu. Akhirnya kita nabung berdua, tapi pada waktu itu kita cuma nabung di bank biasa, belum kayak terjun ke dunia saham gitu ya kan. Terus waktu itu gue sempat mimpi kalau misalkan gue sama cowok gue itu sukses di dunia saham ya kan, kayak punya uang banyak, jadi orang kaya, ya pokoknya enak banget deh pokoknya kayak gitu. Terus akhirnya sebelum gue cerita sama cowok gue ini, gue tuh kayak nyari tahu lagi nih tentang investasi ini, karena kan tulisannya tuh di mimpi gue tuh saham. Nah gue tuh kayak nyari tahu tentang reksadana juga, terus gue nyari tahu tentang si sahamnya juga, karena biar gue tuh nggak mau menjerumuskan tabungan kita berdua gitu. Karena kalau reksadana sama saham itu berbeda. Karena kalau reksadana itu dana si investor bakal dikelola lagi sama si manajemen profesional. Sedangkan kalau saham itu dana investornya itu dikelola sendiri sama si investornya. Jadi tingkat resikonya pun lebih tinggi ya kan. Jadi pas setelah gue cari tahu, akhirnya gue ceritalah sama cowok gue cerita, kalau aku tuh mimpi kalau kita tuh sukses di dunia saham. Akhirnya gue merekomendasiin ke dia itu untuk terjun ke dunia reksadana. Nah akhirnya sama dia tuh dicari tahu reksadana, terus gue ngejelasin juga tentang reksadana, caranya gini, sampai udah download aplikasinya juga kalau nggak salah deh. Terus dia tuh nyari tahu tentang saham juga. Terus akhirnya dia itu memutuskan buat terjun ke dunia saham. Jadi dia lebih menerima resiko tinggi, tapi dapetnya tuh ya begitu deh pokoknya intinya. Nah waktu di dunia saham, yang pertama kita lakuin itu kita ke forex. Jadi dia tuh ditawarin sama teman kuliahnya dia ini. Nah pas ditawarin, mulailah dana 10 juta. Terus pas udah masuk nih, berhasil kan dapet tuh berapa gue nggak ngerti lah berapa gitu kan. Nah dia coba lagi masuk, terus karena greedy ya kan, karena kayak kurang puas gitu, akhirnya dia coba yang tadinya udah dapet banyak, akhirnya sama dia ditahan. Akhirnya lama-lama bukannya naik malah turun gitu. Jadi karena greedy ya udah akhirnya loss gitu loh. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, namanya belajar dan mencoba gitu ya kan.
Nah karena forex kita udah nyoba ini dan gagal juga, akhirnya kita mencoba ke broker lain, cari-cari tahu gitu, akhirnya ketemulah iPod Go. Terus kita buka aplikasi di sana, kita buka rekening dana saham, rekening saham kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kita nabung lah, udah berjalannya waktu nih ya kan, udah dapet cuan. Terus kita bukan cuan terus ya, tapi ada cuan, ada loss, ada cuan, ada loss, kayak berliku-liku kayak gitu deh. Nah udah berjalannya waktu, tabungan kita juga cuannya udah banyak, udah istilahnya udah lumayan dari hasil tabungan kita gitu kan. Akhirnya datanglah hal negatif dalam tabungan gue sama cowok gue ya kan. Pokoknya hal negatif itu sedih buat sedih ya kan. Kalau mau diceritain tuh sedih. Kalau misalkan kalian juga mau tahu, nanti mungkin gue bakal buat kontennya kayak investasi pertama gue nih yang bener-bener buruk banget kayak gitu. Karena hilangnya itu bisa buat beli mobil second di pool taksi, bahkan bisa nikah kecil-kecilan ya kan. Kayak ya udahlah, mau gimana lagi ya kan. Terus kita ganti akhirnya kita terus berjalan nih nabung di iPod Go. Tapi karena iPod Go ini super nge-lag, lambat, gue nggak ngerti emang di handphone gue sama cowok gue ini emang nge-lag banget atau gimana, gue nggak ngerti ya kan. Atau emang bawaan dari iPod Go-nya atau kayak gimana, gue nggak ngerti. Akhirnya kita pindahlah ke broker yang lain gitu. Kalau cowok gue waktu itu di Mire, terus gue dipilih, padahal gue pengen dipilih, tapi karena pembukaan rekening sahamnya itu minimal 10 juta dan dana gue belum cukup, akhirnya gue kepilih. Karena dipilih itu cuman 500 untuk pembukaan rekening yang baru gitu ya kan. Akhirnya ya udah, kita tetap nabung berdua, tapi kita ada tabungan sendiri-sendiri di Mirai sama di Philip kayak gitu. Nah akhirnya investasi-investasi yang pengen gue cobain tuh akhirnya tuh kayak terlaksanakan gitu. Yang pertama itu investasi saham ya kan. Nah yang kedua ini gue mau investasi emas. Kayak gue lagi nyari tahu investasi emas ini, karena kan yang gue cari tahu dan gue dapetin info kalau investasi emas itu kayak banyak banget macamnya gitu. Ada yang tabungan emas digital, ada yang cicilan emas, ada yang beli emas tunai. Jadi itu gue pengen nyari tahu dulu nih mana sih 3 metode ini yang cocok sama keuangan gue. Jadi gue nggak mau ngebebanin diri gue juga. Sebelum gue masuk atau berinvestasi di emas, gue tuh juga mimpi kalau misalkan gue sama cowok gue ini dapetin 500 gram emas. Lo bayangin aja, 100 gram emas aja sekarang udah 80 juta something, 80 juta ke atas. Kalau misalkan 500 gram gue udah dapat berapa M kali ya. Jadi kayak apa yang gue pengenin gitu, akhirnya tuh dibawa dikasih mimpi. Gue nggak ngerti itu emang teka-teki dari Tuhan atau emang itu jawaban dari Tuhan, ataukah emang ya udah cuman angan kayak cuman mimpi biasa doang. Gue nggak ngerti sih kayak gitu maksudnya apa tujuannya, gue nggak ngerti. Tapi hari ini gue udah buka rekening tabungan digital. Jadi gue kayak buka aja dulu ntar, karena di situ tuh ada yang buat beli tabungan digital, tabungan emas digital juga, bisa cicil emas juga. Jadi mungkin kalau gue ada uang lebih, mungkin gue bisa yang cicilan emasnya. Tapi kayak gue punya uang receh, misalkan dapat uang dari tips nih atau enggak ada sisaan belanja, gue bisa top up ke tabungan emas digital. Jadi gue mungkin mau menjalani keduanya, tapi ya lihat situasi dari uang aja sih sebenarnya. Nah kenapa sih gue pengen banget berinvestasi juga nih di emas? Karena menurut gue emas itu tuh tiap tahun tuh bakal naik, dan turunnya pun nggak setajam kayak saham gitu. Jadi resikonya pun nggak terlalu tinggi kayak dunia saham gitu. Nah kalau misalkan gue nabung di bank biasa, nanti tuh uang gue tuh bakal tergerus sama inflasi gitu. Tapi kalau emas itu dia tuh tahan sama inflasi. Dan pada posisi sekarang ini kayak krisis ekonomi, kalau emas itu justru lebih naik. Maksudnya emas itu malah naik daripada saham. Kayak misalkan ada pandemi corona kayak gini nih, emas itu malah naik bukan malah turun. Sedangkan kalau saham itu malah turun bukan malah naik kayak gitu. Jadi gue pengen punya investasi yang lain juga gitu.
Nah, di sini buat kalian yang nggak tahu inflasi itu apa, di sini gue bakal nerangin inflasi itu sesuai dengan di Google ya. Jadi gue bakal ngeliat di Google gitu biar gue nggak sotoy dan nggak salah persepsi gitu. Jadi inflasi di sini adalah situasi yang bisa menakutkan bagi banyak orang, dan di saat seperti itu mereka akan memilih alternatif lain untuk mengamankan uang dan harta mereka. Jadi yaitu arti inflasi ya kan. Nah, si emas ini juga gampang dicairkan. Kalau misalkan kita nabung di deposito, kan dia punya waktu jangka panjang gitu, maksudnya kayak punya batasan waktu. Karena dulu gue tuh pernah investasi di deposito, cuman karena kebutuhan uang, terus akhirnya gue mau cairin, akhirnya karena belum waktunya, akhirnya gue tuh kena penalti gitu. Jadi kayak bertele-tele sih kalau deposito ya, menurut gue. Tapi kalau emas itu kayak gampang dicairkan di saat lu lagi butuh uang, dan emas itu bisa digadain juga, jadi kayak banyak pilihannya gitu. Nah, kadang tuh gue suka mikir, astaga gue telat banget buat investasi emas. Karena lu coba bayangin, jadi kemarin tuh gue sempet ngeliat diagram kayak harga-harga emas setiap bulannya, setiap tahunnya. Terus gue ngeliat Mei tahun lalu 2019 harga emas itu sekitaran 678an, pokoknya masih 600an gitu. Sekarang Mei 2020 harga emas sudah berapa? 900.000 per gram. Lo bayangin aja, kayak telat banget gitu loh. Lo bayangin aja nanti kalau gue punya emas harga segini 5 tahun ke depan atau setahun yang ke depan, itu tuh jadi berapa ya kan, kelipatan berapa. Jadi kayak aduh pingkat. Nah, itu dia sharing pengalaman gue dalam hal berinvestasi. Semoga kalian itu matanya lebih terbuka lagi buat berinvestasi, biar kalian tuh punya tabungan buat jangka panjang gitu. Nggak cowok aja sih sebenarnya yang punya tabungan buat nanti berkeluarga, tapi cewek pun harus punya tabungan juga untuk jangka panjang kayak gitu. Segitu dulu video dari gue, semoga kalian suka, semoga bermanfaat buat kaum milenial. Semoga kalian lebih terbuka lagi matanya buat berinvestasi. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian tanyain tentang investasi, mungkin bisa DM ke gue, dan gue bakal jawab semampunya gue, sepengetahuannya gue. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa lebih ke pakarnya kayak gitu. Nah, segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.